بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa. Pada kajian kali ini kita akan melanjutkan kajian tema sebelumnya, yang mana pada tema ke-74 yang lalu, makna umum zikir dalam arti teknis, kita juga maknai dalam arti ide atau semacam abstraksi dalam diri kita sebagai makhluk yang memiliki kesadaran. Apakah ini juga diakomodir dalam Al-Quran, Pak Iswan? Terima kasih Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lihana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'd. Semoga kita dalam redha dan lindungan Allah SWT. Pada tema kali ini, sebagaimana apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Jul, kita mungkin bahas tema yang sudah sampai tema 76. Kita akan membahas zikir dalam makna abstraksi Allah. Memang apa yang kalau yang ditanyakan Pak Jul tadi, jika kita berbicara soal Al-Quran, berarti kita berbicara mengenai apa-apa yang diturunkan oleh Allah dalam bentuk wahyu kepada para nabi, yang terakhir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di lain pihak kita juga sudah menjelaskan pada tema-tema yang lalu bahwa Allah itu sendiri bukanlah sesuatu, dia bukan syai', dia adalah suatu konsep tentang eksistensi tunggal, konsep yang disebut sebagai ahad. Nah, konsep eksistensi tunggal yang disebut ahad inilah yang memiliki suatu kesadaran puncak, kesadaran tertinggi yang biasa disebut ultimate, kesadaran yang ultimate katanya. Nah, oleh sebab itulah kalau kita lihat ini diinformasikan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran dengan firman-Nya yang kita katakan selalu kalimat tauhid itu qul huwallahu ahad. Nah, Allah itu ahad. Artinya Allah ini bukan sesuatu, bukan juga yang dapat, dia hanya ada dalam suatu konsep yang kita pahami sebagai entitas abstrak. Nah, ini sudah juga kita bahas pada tema 6 mengenai kehidupan roh dan kesadaran. Nah, di dalam kesadaran yang ultimate ini, di dalam kesadaran yang tertinggi inilah kita Allah memiliki adanya suatu abstraksi, yaitu suatu abstraksi tentang segala sesuatu, apa saja tentang segala sesuatu, baik yang awal dari sampai akhir maupun dari yang zahir sampai dengan batin. Nah, abstraksi inilah yang kita tadi Pak Jul katakan sebagai yang ada pada diri kita manusia. Nah, abstraksi inilah yang disampaikan oleh Allah, abstraksi yang ada di dalam kesadaran tertinggi tadi disampaikan oleh Allah kepada para nabi. Nah, dalam konteks ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi komunikasi ini diwahyukan kepada para nabi, Allah untuk menyampaikan pesan-pesannya. Permasalahannya sekarang para nabi ini adalah manusia. Dia hidup dengan masing-masing pada budaya kultural
yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, dalam konteks inilah untuk menyampaikan abstraksi daripada Allah ini, Allah meminjam atau Allah menggunakan atau Allah menjadikan apa yang di dalam abstraksinya ini bahasa yang bisa diterima oleh manusia yang menggunakannya. Dalam hal ini konteks dalam hal ini yang digunakan oleh para nabi. Nah, dalam konteks wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah menjadikan apa yang ada di dalam abstraksinya ini dijadikannya dalam bahasa Arab yang disebut Allah sebagai Quranan Arabian. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat di dalam surah Al-Zukhruf ayat 3 itu kalau kita lihat Allah berfirman, Allah katakan Hamim wal kitabim mubin inna ja'alnahu Qur'anan Arabian. Sesungguhnya kami menjadikannya di dalam abstraksi Allah tadi Qur'anan Arabian, bacaan atau yang disampaikan Allah di dalam bahasa Arab. Supaya apa kata Allah? Supaya la'allakum ta'qilun, supaya kamu bisa berpikir, kamu bisa mengerti gitu. Nah, jadi demikian juga ketika Allah mewahyukan kepada misalnya Nabi Zabur pada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Nah, itu bahasa-bahasa yang digunakan pada waktu itu gitu. Jadi tidak pada tempatnya. Misalnya kita mengatakan misalnya sering kita dengar di umum bahwa bahasa Allah kan bahasa Arab. Nanti kalau kita mati di akhirat kita menggunakan bahasa Arab. Karena bahasa ini adalah alat komunikasi. Dia sebuah tanda, sebuah simbol, salah satu daripada simbol begitu. Nah, jadi kalau jadi artinya kesimpulannya bahwa abstraksi Allah ini disampaikan kepada para nabi, baik misalnya Zabur, Taurat maupun Injil, ya melalui bahasa-bahasa yang digunakan oleh kaum nabi pada waktu itu. Jadi bagaimana kita memahami yang ada pada kita saat ini yang kita sebut Al-Quran? Nah, tadi kan sudah kita katakan bahwa Allah meminjam bahasa Arab gitu. Nah, jadi pada yang ada pada kita saat ini adalah proses final daripada wahyu abstraksi Allah yang diberikannya kepada Rasulullah. Kenapa tadi kita katakan proses final? Karena Allah menyampaikan hal-hal itu ada batas waktunya gitu, ada batas waktunya. Nah, ini dengan perkataan lain, apa yang kita pegang saat ini adalah wahyu dalam bentuk teks. Nah, teks ini dalam konteks manusia ini juga saya sebut teks final gitu. Kenapa dikatakan teks final? Karena dia sebagai proses daripada material kultural yang ada pada waktu itu yang kalau kita lihat sejarah lah ya. Nah, itu kan perkembangannya gitu. Jadi apa yang kita pegang di dalam pada hari ini, ayat-ayat yang kita baca itu adalah teks-teks yang sudah final, yang mengandung di dalamnya abstraksi Allah, ide-ide Allah yang disampaikannya kepada manusia melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dikatakan bahwa yang ada pada kita yaitu Al-Quran ini adalah teks final yang memuat abstraksi Allah. Apa yang dimaksud teks final itu, Pak Iswan? Nah, dalam konteks apa yang saya katakan tadi kan ada dua, satu abstraksi Allah. Nah, teks final dalam konteks kultural manusia ini dia kan berkembang begitu. Nah, ini mengalami suatu proses atau sederhananya begini, Allah memiliki suatu abstraksi. Tentu abstraksi ini tidak dalam bentuk bahasa tapi dalam suatu pengetahuan, suatu abstraksi. Nah, abstraksi ini
ini disampaikan Allah baik secara langsung ataupun melalui Jibril itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika disampaikan kepada Rasulullah, tentu saja di dalam bahasa Arab, sebagaimana kita kenal Rasulullah menerima wahyu pertama kali pada Jibril. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh Allah tadi sekarang ada di dalam abstraksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, abstraksi di dalam diri Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini disampaikan Nabi kepada sahabat. Nah, ketika disampaikan kepada sahabat, tentu abstraksinya ada pada sahabat. Nah, sahabat, apa yang disampaikan Rasulullah tadi di dalam kalam, di dalam bahasa Arab, ini dicatat di berbagai media dengan catatan-catatan, dengan tulisan-tulisan yang pada waktu itu kita kenal dia tersebar dan tanpa harakat. Jadi ini tanpa tanda baca gitu. Nah, ketika ketika disuarakan karena tanpa harakat tadi, masing-masing suku, masing-masing kelompok daripada bangsa Arab yang berbagai macam itu, dia mempunyai dialek yang berbeda-beda, sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi kepada sahabat muncul dalam perkataan dengan dialek yang berbeda-beda. Nah, zaman Khalifah Utsman lah ini penulisan dialek-dialek ini dipersatukan, dikodifikasi dalam bentuk buku. Nah, dengan diberikan tanda-tanda harakat supaya tanda-tanda baca, supaya pembacaannya itu sama di seluruh dunia. Jadi kalau kita sekarang ke Afrika, ke Amerika, atau ke Australia, atau di mana saja, kita memiliki suatu kitab yang bacaannya sama begitu. Nah, di dalam kodifikasi ini, bentuk tambahan-tambahan bentuk harakat yang ada ini terus disusun di dalam suatu redaksi yang kita di dalam Al-Qur'an itu. Nah, di redaksi ini juga sebagaimana tadi huruf yang aslinya tadi yang tanpa harakat ditambah harakat, terus di dalam redaksinya juga itu tidak menurut seperti apa yang urutan wahyunya, misalnya ditulis mulai dari Iqra dan segala macam itu, tapi menurut aturan-aturan yang menurut kalau kita lihat sejarah itu dia sesuai dengan petunjuk yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau kita lihat kitab atau Al-Quran yang kita katakan Al-Quran yang sebenarnya ini adalah Quranan Arabian ini, kata Allah, aku jadikan Quranan Quran Arabian ini yang sekarang ini tidak original lagi gitu. Artinya tidak original, maksudnya tidak original ini dia dalam sisi bahasa tulisan awalnya sudah ditambah harakat. Halamannya pun bukan seperti urutan-urutan itu, tapi seperti apa yang saya katakan tadi, di dalamnya mengandung abstraksi daripada Allah. Nah, di sini Allah menyatakan bahwa Allah lah yang menurunkan abstraksi yang ada di dalam dirinya ini dalam bahasa Arab, dan dia sendirilah yang menjaganya. Nah, oleh sebab itu Allah berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 3 itu, Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Biasa kita terjemahkan kan yang dijaganya adalah keasliannya. Nah, kalau keasliannya dalam bentuk teks atau susunan-susunan, dia tidak original lagi. Jadi yang dijaga oleh Allah ini bukan dalam makna original, dalam makna salafiyah, tapi di dalam makna autentisitas, dalam makna usuliyah yang ada di dalam kandungan daripada teks-teks kultural tadi begitu. Nah, jadi oleh sebab itu Allah mengatakan
inna nahnu nazzalna dzikra. Allah tidak katakan inna nahnu nazzalna Quran misalnya. Nah, Allah tidak mengatakan unjilal Quran, tapi Allah katakan inna nazzala dzikra gitu. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, bahwa zikir daripada kalimat ini maknanya adalah abstraksi daripada Allah, bukan tek-tek di dalam Al-Quran yang kita pegang pada hari ini. Karena tek-tek ini sudah ada tambahan-tambahan harakat supaya kita membacanya dialeknya sama. Jadi menurut Al-Quran, menurut rasionalitas Quran, bagaimana cara Allah menjaganya? Nah, kalau kita lihat tadi, memang benar Allah katakan di dalam surah Al-Hijr ayat 3 tadi, ayat 9, keliru saya katakan, bukan ayat 3, ayat 9 di dalam Al-Hijr ayat 9 tadi, itu Allah mengatakan inna nahnu, sesungguhnya kami. Nah, di sini Allah menggunakan kata kami. Nah, Allah tidak menggunakan kata aku, kata ini. Nah, jadi dalam konteks inilah, karena Allah menggunakan kata kami ini, maka kalau kita lihat dalam hal ini ada dua cara bagaimana Allah yang tadi katakan Allah menjaga daripada abstraksi yang ada di dalam teks tersebut, begitu. Nah, yang pertama kalau kita lihat secara material kultural, artinya secara penulisan teks-teks dan ayat-ayat itu, ini kita lihat bagaimana Allah menjaganya. Allah memberikan pesan kepada kita sebagaimana di surah Al-Baqarah ayat 185. Di sana Allah mengatakan syahrul ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, di sana Allah mengatakan bahwa Al-Quran yang di dalam pada bulan Ramadan, di mana Al-Quran diturunkan Allah itu adalah petunjuk bagi manusia dan sekaligus menjelaskan petunjuk-petunjuk itu, begitu. Nah, jadi kalau kita lihat berdasarkan ayat Al-Baqarah 185 itu, bahwa Allah lah yang ayat Al-Quran lah seharusnya yang mampu menjelaskan ayat Al-Quran, ayat antar ayat, gitu. Nah, sehingga kalau ayat menjelaskan ayat, tidak ada pertentangan-pertentangan di dalam kita memahami Al-Quran. Nah, sesuai dengan firman Allah bahwa di dalam Al-Quran itu tidak pertentangan sama sekali, gitu. Nah, jadi kita sebagai manusia, penjelasan-penjelasan manusia ini hanya sekedar pendapat-pendapat yang bisa saja salah, bisa saja benar, tapi yang pasti Allah mengatakan bahwa Allah lah yang menurunkan Al-Quran hudal linnas, dan sekaligus penjelasan dari petunjuk yang diturunkannya itu dari pertama, jadi dari melalui material kultural, artinya perkembangan tanda-tanda teks-teks. Nah, yang kedua secara mental transendental. Mental transendental yang kami maksudkan ini adalah Allah menjaganya melalui petunjuk-petunjuk langsung yang diberikannya kepada Rasulullah, bahkan kepada manusia sampai akhir zaman nanti. Nah, ini yang dimaksudkan Allah, bahwa Allah akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi ada dua Allah menjaga di dalam konteks ini. Pertama melalui material kultural, itu ayat antar ayat lah yang menjelaskan apa abstraksi Allah yang disampaikan Allah yang ada di dalam ayat-ayat itu. Yang kedua secara mental transendental, petunjuk yang langsung diberikan Allah. Jadi kita sudah membahas juga kan, ada dua petunjuk. Nah, petunjuk yang pertama tadi, material kultural dalam bentuk-bentuk ayat tadi, ini petunjuk namanya petunjuk dilala. Sedangkan di dalam secara mental transendental ini, inilah yang kita kenal dengan petunjuk
maunah. Disinilah fungsinya kita, maknanya kita berdoa, kita minta petunjuk. Ini adalah minta petunjuk langsung daripada Allah, bukan minta petunjuk secara material, kultural daripada teks-teks apa yang kita sebut sekarang sebagai Al-Quran. Jadi kesimpulan apa yang kita dapat ambil dari kajian kita kali ini, Pak Iswan? Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil tadi bahwa sudah jelas yang pertama, makna zikir di dalam konteks kitab Al-Hijr ayat 9 ini, dia bukan bermakna Al-Quran atau Alkitab, tapi dia bermakna abstraksi Allah yang diturunkan Allah dari kesadaran ultimate, kesadaran yang puncak pada diri Allah yang disampaikan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran yang di tangan kita hari ini berarti sebagaimana yang tadi saya jelaskan, selain dia bermakna material kultural, juga mengandung muatan-muatan abstraksi transendental yang merupakan ide-ide atau abstraksi daripada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, abstraksi transendental ini dijaga oleh Allah sendiri, baik melalui pemahaman-pemahaman secara teks antar teks tadi, maupun juga melalui petunjuk-petunjuk langsung. Nah, yang keempat, konsekuensi logis daripada apa yang tadi saya katakan tadi, berarti setiap statement, setiap apapun pendapat kita yang tidak dapat kita telusuri ke belakang sampai kepada sumber awal pada Al-Quran, itu hanyalah pendapat-pendapat semata yang bisa saja benar, bisa saja salah. Oleh sebab itu pada awalnya kita katakan harus kita verifikasi begitu. Nah, berikutnya yang kelima, untuk mendekati pendapat-pendapat kita agar mendekati final, kita harus final prinsip-prinsip Al-Quran kita harus pegang dalam bentuk dalam cara pandang kita secara komprehensif, secara koheren, rasional dan logis gitu. Nah, jadi terakhir mungkin kesimpulan yang paling penting sekarang, tugas kita lah sebagai manusia, sebagai umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita secara bersama-sama, kita secara duduk bersama-sama berusaha mensejajarkan antara abstraksi Allah yang tersimpan di dalam teks-teks dengan abstraksi manusia yang menerjemahkan atau menafsirkan teks-teks tersebut. Nah, sehingga ada kesamaan-kesamaan apa yang dikehendaki Allah dengan apa yang diperbuat oleh manusia. Jadi bukan kita saling melakukan klaim terhadap pendapat-pendapat kita, baik berdasarkan pendapat individu ataupun pendapat-pendapat kelompok. Nah, jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam tema 76 ini, di mana zikir yang kita maksudkan ini adalah makna sebenarnya di dalam surah Al-Hijr ayat 9 itu adalah abstraksi Allah, bukan zikir adalah Al-Quran atau Alkitab yang kita pegang saat ini. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini dapat kita akhiri. Sampai ketemu dalam kajian yang mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.